Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita kenalin dulu yuk. Di sini aku Ajeng Syafa Maida, mahasiswa semester 3. Jadi tujuan dibuat video ini adalah aku ingin memberikan materi tentang kesehatan lansia dan aplikasi yang telah aku buat tentang kesehatan lansia. Sebelum masuk ke PPT atau ke materinya, aku mau nyinggung sedikit nih tentang apa tuh kesehatan lansia gitu. Kesehatan lansia itu adalah di mana kita sudah memasuki usia lanjut di atas 60 atau 65 ke atas, di mana usia itu sudah tidak lagi seperti usia sebelum-sebelumnya. Contohnya tidak lagi seperti usia di mana masih kita usia 20 dan 25. Usia 60 atau 65 ke atas itu memasuki tahap ini ya teman-teman, tahap usia lanjut. Di mana kita di situ ada beberapa yang kita nggak boleh Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke PPT yuk. Sebelumnya di sini kita akan menjelaskan latar belakang dahulu ya teman-teman. WHO 2016 menyatakan bahwa sekitar 71% penyebab kematian di dunia ini adalah penyakit tidak menular atau PTM, yaitu sekitar 36 juta per tahun. Tujuan dari pembuatan aplikasi kita ini kepada lansia yaitu mencakup beberapa gagasan utama, yaitu menyediakan akses yang sangat mudah untuk mengetahui informasi kesehatan lansia yang relevan, panduan makan sehat, latihan fisik yang sesuai, dan banyak fitur seperti pengingat jadwal, minum obat, jadwal istirahat, dan fitur lainnya. Di sini tuh ada definisi ya teman-teman. Definisi lansia itu merupakan tahap akhir dalam kehidupan manusia. Manusia memasuki tahap ini ditandai dengan menurunnya kemampuan kerja tubuh akibat perubahan atau penurunan fungsi organ. Berdasarkan WHO, lansia itu dibagi menjadi beberapa golongan ya teman-teman. Yaitu ada umur lanjut, yaitu sekitar 60 sampai 75 tahun, umur tua 76 sampai 90 tahun. Selanjutnya itu ada permasalahan yang ditemukan. Di sini itu menyatakan masalah yang menyertai lansia yaitu ketidakmampuan fisik yang memicu ketergantungan kepada orang lain, ketidakjelasan sumber ekonomi yang menyebabkan perubahan pola hidup, mencari aktivitas baru untuk mengisi waktu luang, belajar memperlakukan anak yang telah tumbuh dewasa, mencari lingkungan pertemanan yang baru untuk mendapatkan pengganti teman yang sudah meninggal. Populasi lansia ini diprediksi terus mengalami peningkatan baik secara global maupun lingkup Asia dan maupun Indonesia ya teman-teman. Dari tahun 2015 sudah memasuki era penduduk menua atau aging population karena jumlah penduduknya yang semakin bertambah atau yang semakin berusia 60 tahun ke atas melebihi angka 7% ya teman-teman. Nah, di sini program apa sih untuk mengatasi permasalahan pada kesehatan lansia? Di sini ini kita ada permasalahan di atas adalah ide dasar mengapa dibutuhkan sekali suatu aplikasi berbasis Android yang diperuntukkan untuk para lansia. Program yang kami buat itu, aplikasinya itu bernama Lansia Care ya teman-teman, yang dimana di dalam aplikasi ini berisi serangkaian kumpulan pengetahuan dan berbagai informasi kesehatan. Selanjutnya ada komponen input di teman-teman, yaitu berisi video edukasi, screening kesehatan mental, screening kesehatan otot, dan rekomendasi aktivitas fisik harian. Selanjutnya di sini tuh kita ada komponen proses ya teman-teman. Komponen proses ini kita contohnya kayak kita mau login, yaitu kita harus menggunakan username dan tanggal, bulan, tahun lahir yang bertujuan agar memudahkan para lansia untuk menggunakan aplikasi ini dan tidak terjadinya lupa password. Selanjutnya mengisi form screening kesehatan mental. Selanjutnya itu terdapat fitur video pembelajaran untuk mengedukasi para lansia seputar kesehatan ya teman-teman. Selanjutnya ada rekomendasi aktivitas harian berdasarkan hasil screening. Selanjutnya ada rekomendasi jenis makanan yang dianjurkan. Selanjutnya ada fitur pengingat jadwal. Selanjutnya juga ada fitur pencarian atau search yang digunakan lansia untuk mencari informasi seputar kesehatan. Selanjutnya juga ada fitur notifikasi ini teman-teman untuk memberikan rekomendasi mengenai kesehatan ataupun pengingat jadwal kepada lansia. Selanjutnya itu ada komponen output nih teman-teman. Untuk mengukur tingkat kondisi mental dan kesehatan otot pada lansia melalui skor screening kesehatan lansia menurut MMSE dan PASE.
dan membantu lansia ini untuk tetap menjaga dan mempertahankan kesehatannya. Nah, di sini kita ada tampilan aplikasi ya teman-teman. Sebelumnya kita akan menampilkan dulu awalannya seperti ini, Lansia Care. Selanjutnya ada bacaan welcome to Lansia Care, dan di sini tuh ada bacaan masuk atau daftar. Ketika kita mencet masuk, kita akan memasukkan username doang. Tetapi ketika kita mendaftar, kita akan memasuki username, tanggal, bulan, dan tahun lahir kita, serta riwayat penyakit kita apa nih teman-teman. Selanjutnya nanti akan muncul, setelah kita pencet daftar itu akan muncul bagian dalamnya, tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Selamat datang, dan ada bacaan pengguna kitanya teman-teman. Dan di sini tuh ada video edukasi, gaya hidup sehat, ada informasi kesehatan yang di dalamnya berisi screening kesehatan atau jadwal. Dan ketika kita memencet screening kesehatan nih teman-teman, misalkan kita memencet screening kesehatan, tampilannya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Ada screening kesehatan mental dan screening kesehatan otot. Ketika kita memencet screening kesehatan mental, kita akan memencet di bagian kotak putih tersebut dan akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Ada beberapa pertanyaan seperti siapa nama lengkap Anda, berapa usia Anda, dan selanjutnya. Selanjutnya nanti juga di screening kesehatan mental ini, para lansia juga akan menggambar ulang pentagon di bawah ini. Nah, setelah melakukan itu semua, nanti akan muncul skor yang telah yang telah dilakukan ya teman-teman. Yang tadi itu yang kita udah mengisi semua itu akan muncul skor kita nih teman-teman. Contohnya 25 itu ringan. Dan di sini tuh ada tingkat skor ya teman-teman. Kayak 30 poin itu tuh normal, 24 sampai 29 ringan, 17 sampai 23 sedang, 0 sampai 16 poin itu berat. Nah, selanjutnya itu kan ada screening kesehatan otot. Untuk screening kesehatan otot itu ada di bagian sini ya teman-teman. Ini sama kayak screening kesehatan mental. Kita akan mengisi kotak-kotak ini yang dimana ada beberapa pertanyaan seperti selama 1-2 hari atau minggu, apakah Anda pernah jalan-jalan di luar rumah? Kalau kita pernah atau kita sering, kita bisa memencet kotak yang sering ya teman-teman. Dan misalkan lagi contoh kedua, selama 1-2 hari atau minggu, apakah Anda pernah melakukan olahraga ringan? Ketika kita di sini tidak pernah, kita memencet kotak yang tidak pernah ya teman-teman. Begitupun jika kita kadang-kadang, kita akan memencet kotak yang kadang-kadang. Nah, selanjutnya nih teman-teman, di sini itu kan ada video edukasi dan gaya hidup sehat. Untuk video edukasi, kita akan menampilkan video edukasi di sini ya teman-teman, tampilannya di sini. Dan di sini itu juga kan ada tadi itu ada gaya hidup sehat. Untuk gaya hidup sehat ini teman-teman, sebentar ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita kan tadi udah masuk ke video edukasi. Selanjutnya itu kan di sini ada apa nih teman-teman? Tunggu ya teman-teman. Jadi sini itu kita ada gaya hidup sehat ya teman-teman. Nah, gaya hidup sehat itu di dalamnya itu tampilannya ada rekomendasi aktivitas harian dan jenis makanan. Nah, ketika kita memencet rekomendasi aktivitas harian akan muncul seperti ini ya teman-teman. Aktivitas yang tadi aku bilang juga ya, kayak aktivitas berat itu kayak berkebun, mendaki bukit, mencangkul, menimba air, menebang pohon. Kalau aktivitas sedang itu kayak menyapu, mengepel, memasak, mencuci, dan mengasuh cucu. Aktivitas sedentari atau duduk atau berbaring, contohnya kayak kita membaca buku, menonton TV, dan duduk di dalam perjalanan. Nah, di sini tuh ada ini ya teman-teman, ada jenis makanan juga nih. Ketika kita mengklik jenis makanan yang ini teman-teman, kita akan masuk tampilannya seperti ini. Di dalamnya itu ada tampilan jenis makanan yang dihindari dan jenis makanan yang dianjurkan ya teman-teman. Untuk jenis makanan yang dihindari seperti makanan yang mengandung kolesterol dan lemak jenuh seperti mentega, margarin, dan minyak goreng. Dan minyak goreng itu mesti dihindari ya teman-teman. Selanjutnya itu makanan dengan kadar gula yang berlebih. Dan makanan dengan kadar garam yang tinggi harus dihindarkan loh teman-teman, karena dapat meningkatkan resiko hipertensi seperti pada kerupuk, keripik, penyedap rasa, saus, sambal, dan tomat. Selanjutnya di sini ada jenis makanan yang dianjurkan nih teman-teman, yaitu ada ikan, telur, dan sayuran. Ada buah-buahan, susu dan produk susu, dan ayam. Selanjutnya itu kita akan setelah masuk ke jenis makanan, kita akan memasuki ke bagian
Kan tadi screening kesehatan otot udah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke oh iya, yang screening kesehatan otot tadi juga sama ya teman-teman. Ketika kita telah mengisi screening kesehatan otot akan muncul skor kita di teman-teman. Kayak gini ya teman-teman contohnya. Nah, ketika kita udah memencet screening kesehatan otot dan screening kesehatan mental, kita di sini ada atur jadwal nih teman-teman. Nah, untuk atur jadwal sendiri tampilannya itu, oke teman-teman, kita lanjut ya. Tadi kan setelah di sini itu kita udah mencet nih screening kesehatan mental dan screening kesehatan otot. Selanjutnya yang kita belum pencet itu kan adalah atur jadwal nih teman-teman. Nah, atur jadwal itu ketika kita pencet nanti tampilannya itu akan seperti ini ya teman-teman. Jadi di atur jadwal ini kita bisa memulai jadwal kita mulai dari bangun tidur, sarapan, minum obat, olahraga, makan siang, makan malam, minum obat lagi, dan istirahat kembali. Kita bisa mengatur di sini ya teman-teman. Contohnya bangun tidur itu kita pukul 5.00, sarapan pukul 8.00 teman-teman. Kita bisa mengaturnya sendiri ya teman-teman, sesuai kemauan kita ya teman-teman. Nah, di sini itu ada pencarian nih teman-teman. Kita bisa mencari yang pengen kita cari nih teman-teman, misalkan video edukasi atau mungkin pengingat atau notifikasi seperti atur jadwal ini ya teman-teman. Kita bisa mencarinya di pencarian sini. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini tuh ada profil pengguna kita. Di sini nanti ada nama kita, ada tanggal lahir kita, bulan lahir kita, dan tahun lahir kita, serta riwayat penyakit kita nih apa nih teman-teman. Selanjutnya di sini tuh ada pengaturan, pusat bantuan, term of use, kebijakan privasi, dan keluar. Nah, begitu ya teman-teman penjelasannya. Selanjutnya itu untuk pembahasan yang selanjutnya, pembahasan itu sama seperti yang tadi aku jelaskan. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Lansia Care, welcome to Lansia, login, daftar. Pada halaman awal masuk ke dalam aplikasi Lansia Care akan muncul tampilan seperti di atas ya teman-teman. Terdapat 2 pilihan untuk masuk ke dalam aplikasi itu. Selanjutnya tampilan yang kedua seperti ini ya teman-teman. Jika dirasa sudah memiliki akun untuk login, kita dapat klik untuk masuk hanya dengan mengisi username, dan jika belum memiliki akun kita bisa klik daftar teman-teman. Selanjutnya itu kita bisa setelah masuk ke dalam aplikasi itu kita akan muncul tampilannya seperti ini ya teman-teman yang aku jelaskan tadi. Terdapat berbagai fitur seperti video, edukasi, gaya hidup sehat, screening kesehatan, atau jadwal, dan beberapa fitur bantuan di bagian bawah aplikasi tersebut. Selanjutnya juga akan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Setelah masuk ke dalam aplikasi Lansia Care akan muncul tampilan beranda yang berisi berbagai fitur video edukasi, gaya hidup sehat, screening kesehatan atau jadwal, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman, sama seperti yang tadi aku jelaskan. Yang aku jelaskan di atas. Oke teman-teman, sekian presentasi aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini dapat mengedukasi dan mengerti kepada kalian ya yang mempunyai kakek atau nenek dan orang tua yang udah memasuki tahap usia lanjut. Sekian, terima kasih.